ketika ditanya dan dia menghela nafas, ada menghela nafas itu kelihatan gitu. Ini memang ini load ya, ini beban ya, berat gitu buat dia. Dan wajar karena dia sadar, menurut saya cukup sadar bahwa apapun yang terkait dia itu dikaitkan dengan figur bapaknya gitu. Kita nggak bisa bilang dalam sebuah relationship, sebuah hubungan bahwa seperempuan yang salah atau laki-laki yang salah, nggak bisa. Harus dilihat secara berimbang dan wajar nggak kemudian, pertanyaan itu, wajar nggak kemudian memutuskan untuk putus, memutuskan untuk lanjut, memutuskan untuk ghosting, memutuskan untuk gitu loh. Yang nomor dua adalah malu karena masalah ini akhirnya jadi terbawa-bawa skala nasional, yang akhirnya bisa menutup ada konferensi apalah gitu yang saya pernah dengar, lupa gitu loh pokoknya, di luar sana lah gitu ya gitu. Nah tapi logikanya adalah kalau misalnya apapun yang terjadi di bawah publik gitu, wajar karena kita bicara budaya juga ya. Kalau kita bicara budayanya orang mungkin Singapura, Singaporean gitu ya kan biasa pam asertif aja ngomong gitu. Sementara kita bicara budaya yang satunya budaya Jawa. Itu aja kalau dibilang dimaki-maki, gini buat lo yang belum pernah ngomong sama orang sana gitu segala macam, bisa jadi itu dianggap dimaki-maki, keras sedikit bisa jadi dianggap dimaki-maki atau memang dimaki-maki beneran gitu ya. Ngomongnya memang tet kan gitu. Nah, yang satunya orang Jawa nih gitu yang pelan gitu. Kaisang punya PR untuk benar-benar sekarang menyelesaikannya dengan baik-baik atau dengan asertif atau dengan lebih tertata secara strategi gitu. Buat saya kayak gitu. Dia nggak bisa berperilaku selayaknya orang biasa. Kenapa? Karena faktor kedua, bahwa masalah ini tidak terlepas dari di belakangnya Kaisang ada figur siapa. Satu hal yang mungkin masih lumrah lah menurut kami. Ada satu orang yang memang kecewa karena hubungan tersebut. Ada juga orang yang memang bahagia, itu kan satu hal yang lumrah bagi saya. Jadi ini merupakan satu proses dalam satu peristiwa percintaan. Masih wajar juga sih, karena kan biasa kalau di Indonesia ini kan tanggapan netizen ini pasti ada pro kontra gitu. Terlebih lagi mereka kan belum tahu tentang siapa Nadia yang sesungguhnya gitu, baru melihat dari luarnya saja, belum kenal secara spesifik, secara detail seperti apa Nadia kesehariannya dan latar belakangnya gitu. Saya belum pastikan ya hubungannya ada atau tidak, tapi dari berita yang beredar kan sudah ada tanda-tanda mereka berhubungan atau tidak, itu bisa kita kaji secara dewasa dari info media yang telah beredar saat ini. Ya, Bunda Felicia Tisu itu aja sih. Kalau hubungannya masalah nanti jodoh dengan Kaisang, ponakan kami jodoh dengan Kaisang, itu udah urusannya Allah Subhanahu wa taala dengan para orang tua. Saya sebagai wakil keluarga hanya menjelaskan, memaparkan bahwa tidak seperti apa yang dipikirkan oleh keluarga Felicia Tisu tentang ponakan kami ini. Memang dia bekerja secara profesional, melamar di perusahaannya Kaisang, lalu diterima, dan jenjang karirnya pun dia naik jadi dari supervisor menjadi apalah saat ini kan gitu. Itu kan dia ambilnya dari kinerjanya, karya gemilang dari prestasinya dia di pekerjaan itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini imbunannya Felicia majikan gitu, nggak bisa. Dia ini adalah supervisor atau apa, ada title di dalam struktur organisasi. Katakanlah Kaisang ini sebagai owner atau direktur utama atau apa. Nah, ponakan kami ini sebagai apa, itu aja sebutannya. Nggak perlulah seperti mencari statement untuk menjatuhkan keponakan kami, karena ponakan kami ini kerja menjadi pembantunya beliau di rumah gitu. Permintaan dari keluarga kami ya hanya itu aja. Dewasa untuk keluarganya Felicia Tisu, harus dewasa menerima ini karena jodoh maut rezeki kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ya kalau memang tidak berjodoh ya ikhlas gitu menerimanya, nggak perlulah diumbar-umbar mencari kesalahan, apalagi sampai membawa-bawa Pak Jokowi gitu kan, melecehkan nama Pak Jokowi dan keluarga ini kan. Ya, jadi saya berbicaranya nanti udah bukan bicara masalah keluarga Nadia lagi, dan sampai keterlaluan keluarga Felicia Tisu, apalagi sampai menghujat di media sosial. Ya kalau memang perlu diambil langkah hukum ya kita ambil langkah hukum. Kalau kejadiannya adalah Kaesang sudah pernah menyatakan bahwa dia ingin menikahi, meminta izin bapak ibunya Felicia untuk kemudian akan menikahi Felicia, misalnya seperti itu, ya. Tapi kita kan nggak tahu itu benar apa enggak. Itu ingat loh, itu statement disampaikan keluarganya Felicia. Ingat loh, itu statementnya mereka yang kalau tanpa bukti dan lain sebagainya bisa jadi istilahnya itu buku statement satu arah. Saya nggak bilang keluarga Felicia benar atau salah, tidak. Tapi kita belum bisa bicara bahwa ini sebuah kebenaran. Jadi saya ngajak untuk ngelihat dulu. Bisa jadi kakaknya Felicia ini marah karena pihaknya Felicia. Beneran marah, nggak bohong, beneran marah. Itu saya klarifikasi bahwa bener marah. Bener dia sinis, bener dia nggak suka. Kalau kita bicara tentang kejadian apakah yang maksudnya sudah diputusin segala macam dan sebagainya, sekali lagi harus ada yang bikin timeline. Kapan diputusinnya, ada kejadian apa dan sebagainya, itu harus ada yang dibuat, di set dulu. Baru kita bisa lihat, oh kejadiannya gini. Dan berapa banyak di luar sana coba cowok ya, ini gue kasih tahu, yang nggak cuma cowok sih, cowok cewek juga ada gitu. Tapi kasusnya misalnya cowok gitu ya, udah pacaran lama terus kemudian ghosting, tiba-tiba puff, pam, hilang. Berapa banyak? Banyak bos. Ini karena anaknya Pak Presiden Jokowi aja gitu loh. Tapi juga dilihat keluarga Felicia dan keluarganya, ya. Kondisinya A B C D E F G gitu misalnya, ya. Ya juga perhatiin mereka ini ya, cuma dua anak muda yang lagi berseteru, yang sama-sama usianya masih ya segitulah ya. Wajar kalau masih bucin-bucinan gitu. Wajar kalau misalnya ada yang nggak terima, dan wajar juga nggak benar ya. Saya nggak bilang benar, tapi wajar misalnya ada yang tiba-tiba ghosting gitu. Kan istilah ghosting itu muncul juga karena kejadian itu banyak di luar sana gitu loh. Bukan berarti benar, saya garis bawahi, bukan berarti benar, tapi itu terjadi gitu. Dan betul bahwa kalau gentle ya nggak ghosting, benar. Tapi kalau gentle ya mereka berdua juga nggak perlu berantem di media seperti ini. Saya sebagai om atau pamannya tentu mendoakan untuk Atta, semoga niat dan rencananya untuk menikah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi jalannya. Saya hanya menerima kabar dari WhatsApp keluarga secara umum. Minggu lalu Atta mengatakan ingin menikah dan mohon doa restu. Ya, tapi kita hargailah juga bahwa itu caranya Atta untuk memberitahu dan mungkin juga kesibukannya ya. Karena bagi kita tentulah sebagai orang tua kita berharap semua keluarga kita, ponakan kita, anak-anak kita mendapat yang terbaik ya. Dan berkah. Yang paling penting sebenarnya adalah ridho dan restu orang tua kandungnya kan sebenarnya. Kita kan hanya om-om dan tante-tantenya aja. Kemarin ya akhirnya alhamdulillah Atta datang ke rumah untuk menemui atuknya, datuknya Atta, ayah kami ya. Dan mengutarakan keinginannya untuk menikah, ya, mohon didoakan gitu. Ya alhamdulillah kita sebagai orang tua apapun itu kita tentu kita welcome ya, ada cucunya dari ayah kita ya, cucu pertama ya, Atta itu cucu pertama, dan memang ayah saya dan almarhum ibu saya sangat sayang Atta, dan lahirnya di rumah ayah saya di Dumai. Itu Atta itu
adalah cucu pertama dan Bang Halilintar adalah anak pertama dari ayah dan almarhum ibu kami. Belum ada dari keluarga kami, dari keluarga Bang Halilintar dan juga kan om dan tantenya ada beberapa orang, termasuk ayah saya, datuknya. Ya memang belum ada kalau pembicaraan ke arah situ. Kalau saya sih support aja apapun yang dipilih atau ditentukan oleh Atta, caranya, bagaimananya, itu kan urusan pribadinya Atta. Lalu kemudian jika ditanya datang atau tidak, ya itu tergantung dari Attanya juga, ya kan? Kalau diundang tentu kita pasti pertimbangkan untuk hadir, insya Allah. Jika itu yang dikehendaki, insya Allah. Kenapa enggak ya Mbak ya? Kenapa enggak kalau kita diundang dan diajak baik-baik? Saya rasa tidak ada halangan bagi kita untuk tidak memberikan doa restu ya. Itu tergantung kepada yang punya hajat ya. Karena kan tidak melibatkan Atta sendiri, tetapi juga melibatkan pihak keluarga perempuan tentunya ya. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan COVID dan lain-lain, ya, kita hargai saja bagaimananya. Ya, kita hanya memberikan support dan doa kalau memang itu saja yang diminta untuk kita lakukan. Tanggal 13 Ramadan. Doain aja. Semua budaya dari kedua mempelai harus diangkat gitu kan. Yang dia minta semuanya tenang, semuanya sakral, semuanya itu dibuat untuk aku sama Atta. Prosesi sebelum akad gitu, kita pengennya benar-benar kecil, sederhana, keluarga, intimate gitu. Tapi beliau berhalangan hadir. Tadi ada sidang kedua itu masih diundur lagi sampai ada sidang yang selanjutnya karena ada kesalahan teknis. Apa kesalahan apa mungkin? Dari pihak kelurahannya gitu tadi saya juga lupa. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, memang benar ada hubungan, dia nyakitin kayak Harry, nyakitin mama. Cuman gitu, keluarga udah nyerahin semuanya Pak. Keputusannya ada di dia semua deh. Udah. Sampai sekarang pun saya memaafkan dia. Soalnya kan kayak yang udah nemuin dari nol, dari susah, dari setruk, Sabian dibentuk, dicari ya jalan baiknya gimana. Pokoknya hubungan kita tetap baik-baik aja kok. Kami masih komunikasi dengan baik kok, apalagi dalam mengurus anak. Ya mungkin karena masih sayang sama gak mau sakit. Semuanya juga pengen supaya masalahnya cepat selesai, supaya mama sama bapak tenang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.